Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita akan membahas salah satu proyek strategis nasional yang berada di Jakarta, yaitu pembangunan stasiun sentral Manggarai yang nantinya menjadi salah satu tumpuan transportasi berbasis rel di Jakarta untuk kereta apinya teman-teman ataupun komuter lainnya. Dan saat ini di tanggal 24 Desember tahun 2023, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2024, dan di sini saya akan mengupdate progres terkininya teman-teman. Dan saya akan mengutip di salah satu media online yaitu Republika dengan judul DJKA sebut pembangunan stasiun sentral di Manggarai masuk tahap akhir. Ini terbit di 13 Oktober tahun 2023. Ini memang agak sedikit lambat ya, ataupun informasinya beberapa bulan yang lalu, karena saya mencari di media ini tidak ada yang terupdate teman-teman. Adanya cuma yang ini aja, nggak apa-apa lah ya, kurang lebih beritanya kalian bisa dengar dengan baik. Tetapi untuk videonya ini terupdate ya teman-teman di tanggal 24 Desember. Oke, saya mulai ya. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa pembangunan stasiun sentral di Manggarai, Jakarta Selatan memasuki tahap akhir. Per Kamis 12 Oktober tahun 2023, progres pengerjaan sudah memasuki tahap akhir pembangunan peron 1, 2, dan 3 stasiun Manggarai dan pembangunan area konkurs lantai 1 pada sisi timur. Direktur Jenderal Perkeretaapian Rizal Wasal menyebutkan bahwa untuk mendukung pekerjaan itu, DJKA akan melakukan beberapa penyesuaian pada akses penumpang stasiun Manggarai. Kami akan menutup jalur perlintasan penumpang ataupun passenger crossing sisi selatan sehingga kami dapat menyelesaikan pembangunan peron 1 dan menyambung peron 2 dan 3, ujar Rizal dalam keterangannya di Jakarta Kamis malam. Ia menjelaskan bahwa sebagai alternatifnya akan dibuatkan akses perlintasan penumpang sementara untuk penumpang melintas di area N-grade ataupun lantai dasar stasiun Manggarai. Selain itu, akan dioperasikan pula area konkurs lantai 1 dengan membuka partisi pada gedung baru stasiun Manggarai. Kami juga tengah mempersiapkan akses lift menuju peron 1 untuk menunjang aksesibilitas penumpang sebagai kompensasi atas ditutupnya perlintasan penumpang sisi selatan ini, ujar Rizal. Lebih lanjut, ia menyampaikan sebelum dilakukan penutupan, dilakukan persiapan akses baru pada 10 hingga 12 Oktober tahun 2023 dan pengecekan bersama antara DJKA dengan tim dari PT KAI pada 12 Oktober tahun 2023 sebelum dilakukan pemindahan akses penumpang pada 14 Oktober tahun 2023. Terkait hal tersebut, persiapan yang akan dilakukan mencakup pembongkaran partisi, pemasangan akses ram pada perlintasan penumpang sementara hingga pengaktifan lift menuju peron 1. Selama proses pengerjaan, kami harapkan masyarakat pengguna jasa layanan kereta api dapat mematuhi arahan petugas dan tidak perlu terburu-buru ketika beraktivitas di sekitar area proyek demi menjaga keselamatan kita bersama. Hal senada juga disampaikan Direktur Utama KAI Komuter, Bapak Asdo Adrivianto, yang menyebutkan penutupan perlintasan penumpang sisi selatan selama proses pembangunan stasiun Manggarai untuk memastikan keselamatan pengguna di area stasiun. Perlintasan penumpang yang ada saat ini masih sebidang dengan jalur kereta api. Hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna di area stasiun saat melintas jalur kereta api dan keselamatan pengguna selama proses konstruksi pembangunan stasiun sentral Manggarai, kata Bapak Asdo. Nantinya pengguna yang akan keluar atau masuk stasiun dari arah pintu timur dapat melalui akses perlintasan penumpang sementara di lantai dasar stasiun Manggarai dan menuju lantai 1 stasiun.
Kereta Api Indonesia Komuter juga akan menyiagakan petugas di jam-jam sibuk untuk mengarahkan dan mengatur arus penumpang saat akan keluar dan atau masuk stasiun. Pengguna komuter lain yang akan keluar masuk stasiun Sentral Manggarai dari arah timur akan lebih terjamin keselamatannya untuk menuju atau dari arah peron jalur 6 sampai 7 atau peron jalur 8, ujar Pak Asdo. Seperti itu teman-teman, penjelasan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya, yang saya ambil dari media online Republika. Dan saat ini kalau kita lihat di depan masih banyak sekali rumah-rumah semi permanen, dan nantinya juga di sini akan ada penataan besar-besaran teman-teman. Jadi untuk saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini akan terkena perapihan, dan ini informasi saya dapatkan juga langsung dari teman-teman di stasiun Sentral Manggarai ya. Karena nantinya mau tidak mau ketika stasiun Sentral Manggarai ini sudah selesai, otomatis akan lebih banyak warga yang akan menggunakan kereta ataupun stasiun Sentral Manggarai ini, dan otomatis untuk jalur transportasinya ataupun jalan rayanya pun harus lebih lebar mungkin ya, sehingga nantinya masyarakat akan menuju ke tempat ini bisa lebih nyaman pastinya. Dan di depan kita ini adalah pintu air Manggarai ya. Ini salah satu penyaring sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan teman-teman, karena banyak sekali masyarakat kita memang menjadikan sungai ataupun got, kali itu sebagai tempat sampah mereka. Mungkin mereka berpikir dengan membuang sampahnya ke sungai ataupun ke kali, permasalahan sampah mereka selesai. Iya, memang pada saat itu selesai, tapi percayalah itu akan nyangkut ya di suatu tempat dan akan menjadi sedimentasi. Oke, ini dia seperti berita yang saya bacakan tadi ya, bahwa sudah banyak peron-peron yang sudah jadi di sini. Kalau kita lihat sepertinya 1, 2, 3 ya, peron sudah hampir selesai untuk lantai 2-nya. Dan semoga saja ini segala persiapannya, pembangunannya bisa cepat selesai, dan semoga para pekerjanya dan para pengambil kebijakannya pun Allah jaga kesehatannya, keselamatannya, dan dimampukan dalam mengerjakan amanah yang diberikan kepada negara untuk membangun stasiun Sentral Manggarai. Dan menurut hemat saya ya, menjadi salah satu alasan besar kenapa stasiun Sentral Manggarai ini dijadikan stasiun sentral adalah di sini memiliki depo ataupun balai yasa ataupun rumah sakit untuk kereta ya. Jadi ketika ada kereta yang kurang nyaman, maka bisa dibawa ke tempat ini. Dan waktu pembangunan stasiun Sentral Manggarai ini ya, kebijakannya di tahun 2016 ini sempat ramai karena banyak yang kurang setuju tentang stasiun Sentral Manggarai ini, karena stasiun Sentral Manggarai ini terhimpit dengan beberapa bangunan. Tetapi pemerintah kita tetap berpegang teguh ya terhadap kebijakannya, ataupun ada pemikiran-pemikiran lain menganggap bahwa stasiun Sentral Manggarai inilah yang terbaik untuk perkeretaapian di Indonesia ataupun di Jakarta, sehingga tetap stasiun Manggarai ini dijadikan stasiun sentral karena di sini ada balai yasanya ataupun depo-deponya. Jadi kalau ada kereta yang kurang nyaman ataupun kurang sehat maka ICU-nya bisa langsung dibawa ke sini ya tanpa keluar Jakarta. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan update terkininya teman-teman. Kita dukung terus ya pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan di bawah itu kalau kita lihat ya rumah ataupun kantor yang warna orange itu menggunakan panel surya, itu juga sangat bagus ya, memanfaatkan karunia Allah yaitu panas sinar matahari untuk ditangkap dan dirubah menjadi aliran listrik pastinya.
Oke, itu aja yang bisa saya update progres terkini Stasiun Sentral Manggarai. Kurang lebihnya saya minta maaf ya teman-teman. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.